Halo teman-teman, selamat datang kembali di Priyatwono Research teman-teman. Hari ini edisi ketiga, kami hadir kembali teman-teman untuk membahas isu-isu terkini di Republik ini. Nah teman-teman, kembali hari ini saya ditemani sama Bapak Arisakti Priyatwono. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Oke, ya. Jadi teman-teman, spesial hari ini kita akan membahas isu yang lagi viral di berita nasional maupun internasional, yaitu terkait dengan COVID-19 ataupun isu virus corona. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi memang meneliti terkait dengan isu hukum yang terdapat dalam isu corona ini, saya mungkin ingin bertanya dulu ke Bapak Arisakti kan, bahwa kejadian itu kemarin Pak, kita ke toko swalayan di Jakarta Pak, khususnya itu, saya melihat tuh orang-orang itu, bukan hanya kita ya, orang di sosial media dan sebagainya, mereka belanja sampai katanya untuk stok berminggu-minggu. Sebenarnya itu tindakan yang tepat atau seperti apa Pak? Ya, tindakan yang menurut saya manusiawi karena orang takut ya. Oh, Tapi seharusnya juga sebagai orang yang ini juga harus memperhatikan yang lain. Saya punya kepedulian lah. Jangan sampai untung diri sendiri, orang lain tidak diuntungkan. padahal kan menurut WHO sendiri kan bahwa cukup orang yang sakit yang menggunakan maskernya itu kan, orang yang sehat kan nggak perlu juga kan Pak, Betul. ya kan, makanya tidak perlu terlalu khawatir Ya, ya nggak Pak. betul, betul sekali. Iya, makanya terus yang kedua itu Pak, bahwa hari ini kita terlihat juga bahwa yang pertama kali terkena virus corona ini yaitu warga Depok. Ya, yang di Indonesia ya. Di Indonesia Pak, warga Depok sekarang sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Indonesia. Seharusnya seperti itu saja Pak, tidak perlu lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang lain. Tapi hari ini yang terjadi, media yang lokal khususnya itu Pak, mengeluarkan berita yang bahwa mengatakan bahwa ini sudah sampai di rumahnya sudah diketahui, terus apa namanya ini, siapa orangnya, Instagramnya bahkan sampai disebar tuh kayak kan teman-teman. Itu sebenarnya wajar seperti itu Pak, atau seperti Ya, apa sih kita maknai, yang baiknya seperti apa Pak? ya memang isu tentang corona ini memang related dengan kebebasan pers yang mempunyai singgungan dengan perlindungan data pribadi. Jadi kita harus bisa menempatkan ini secara tepat. Kebebasan pers artinya pers harus mempunyai kewajiban memberitakan secara utuh, jelas, tapi jangan juga melanggar perlindungan data pribadi. Karena apa? Kalau melanggar perlindungan data pribadi, akhirnya setiap orang yang terkena virus yang sedang dalam pengobatan tersebar juga data pribadinya. Nah, itu yang disesalkan lah. Abang gue ya kan. Iya. Terus sekarang ini kan kita sebagai warga ya nih Pak, Ya. kita sebagai warga yang dijamin oleh konstitusi, kita harus apa namanya, mempunyai apa, rasa keamanan, dan itu harus dijamin oleh negara dalam hal ini presiden, ya kan Pak. Ya. Hari ini kan karena kekhawatiran ini yang wajar seperti Bapak sampaikan Betul, tadi, betul. seharusnya pemerintah itu harus bertindak seperti apa Pak? Apakah sudah tepat tindakan sampai hari ini? Tapi jujur ya Pak, ya teman-teman mungkin juga sama persepsinya dengan kita, saya di sini teman-teman. Saya nggak mendapatkan informasi yang mana sih yang harus saya pegang di sini, karena macam-macam apa informasinya. Contohnya Pak, kenapa sampai informasi itu saya asumsikan bahwa tidak sampai ke masyarakat. Kalau asumsinya itu sampai kepada masyarakat, kalau komunikasi publiknya itu sampai ke masyarakat, pasti masyarakat tidak akan membeli yang namanya masker secara berlebihan, kebutuhan pokok secara berlebihan, karena ini sebenarnya aman-aman saja. Betul, betul. Jadi apa yang salah sebenarnya dalam komunikasi publik dalam pemerintah hari ini, Pak? Ya. Ya, terkait komunikasi publik tentu ada ahli yang lebih mengetahui tentang itu. Tapi memang saya selaku praktisi hukum, khususnya dari bidang terkait yang aktif di bidang perlindungan data pribadi, lebih melihat bahwa publik ini lapar atau haus akan informasi, gitu ya. Sehingga informasi apapun akan langsung dilahap, Dilahap gitu. semua. Langsung dilahap. Namun demikian yang menjadi concern saya adalah saking melahapnya informasi, pemberi informasi yaitu pers itu kebablasan menurut saya. Sehingga informasi-informasi yang seharusnya menjadi rahasia dari pemilik rahasia tersebut, itu justru ikut disebarkan
Cocok. Berarti kalau itu tahan lo ya teman-teman, karena itu isu terbaik kita ya teman-teman, isu hukumnya kita di situ. Mungkin kita akan masuk langsung ke isu hukum terkait dengan COVID-19 ini, bahwa pertanyaan sederhana bahwa hari ini di media sosial identitas daripada pasien virus corona tersebut sudah banyak diketahui, bahkan rumahnya sampai dipakai polis lain karena sudah banyak warga yang mau ke sana. Betul. Nah, hari ini dengan beredarnya informasi pribadi ataupun privasi daripada si pasien tersebut, apakah itu sudah hal yang tepat atau seperti apa, Pak? Ya, pada intinya Indonesia itu tahun 98 ya. 98 itu sedang memasuki proses reformasi. Ada yang namanya kebebasan pers gitu ya. Sebelumnya dikungkung oleh namanya Orde Baru, kita bebas dengan kebebasan pers dengan undang-undang pers yang diinisiasi oleh Pak Habibie gitu ya. Namun kebebasan pers itu juga harus menjamin kebebasan asasi dari setiap penduduk Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, di dalam pasal 28 huruf G, bahwa kebebasan dia harus melindungi pribadi, diri pribadi ya, hak pribadi yang menjadi penting adalah hak atas data pribadi. Data pribadi itu apa aja? Nama, alamat, terus segala macam informasi lah, Instagram dan sebagainya, sampai dengan bertemu dengan siapa, afiliasi politik dan sebagainya, itu semua adalah data pribadi dan nggak bisa disebar secara sembarangan. Dan tidak bisa disebar secara sembarangan. Apalagi ini menjadi sangat penting karena kalau kita bandingkan dengan di luar negeri cukup simpel gitu loh. Gimana itu, nama yang disebarkan cuma nama, kemudian daerahnya, daerah tempat kejadian, dan usia. Hanya data secara umum saja, nggak sampai namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian ada dulu pernah ketemu sama siapa, orang mana dulu ketemunya. Itu yang membuat menjadi prihatin lah kita. Gitu ya. Ya. Makanya mungkin ketika sekarang mungkin kita sepakat bahwa sebenarnya tidak baik bahwa kita menyebarluaskan data informasi daripada si pasien tersebut, karena justru itu akan langsung menyerang psikis daripada pasien itu sendiri kan, Pak? Ya, betul. Padahal sebenarnya yang kita tahu ya, Pak, pasien ini dikatakan sebagai pahlawan karena dia pada saat mengetahui gejala-gejala corona itu, Pak, dia langsung ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Betul. Bayangkan ya, Pak ya, kalau dia tidak mau melakukan hal tersebut, justru akan makin banyak gejala yang akan timbul di masyarakat. Misalkan akan penyebarannya akan lebih sadis atau seperti apa kan, Pak? Nah, berikutnya itu teman-teman, kita akan lihat sekarang itu ya, Pak, di DPR sedang ada yang namanya rancangan undang-undang KUHP pidana, rancangan undang data pribadi dan sebagainya. Ini seiring juga sama pembahasan kita sebelumnya teman-teman di edisi 2 tersebut tentang rancangan undang-undang data pribadi. Sekarang saya ingin bertanya, Pak, bahwa pengklasifikasian apa saja yang harus dibagikan kepada publik itu seperti apa? Karena nggak boleh juga dong, Pak, karena isu sekarang ini dikungkum hanya segelintir pihak yang tahu, nggak bisa juga, karena ini bahan pertimbangan juga bagi masyarakat bahwa kita sudah terkena loh, nggak boleh nggak hati-hati. Jadi sebaiknya dalam rancangan KUHP itu ataupun rancangan undang-undang data pribadi tersebut itu sebenarnya diatur seperti apa, Pak, idealnya? Ya, menarik ya. Jadi begini, norma perlindungan data pribadi ini baru. Karena apa? Karena dengan kecepatan teknologi gitu ya, dengan dunia 4.0 gitu ya, sekarang juga sudah mau ke 5.0 dan sebagainya, ini membuat data pribadi kita menjadi sesuatu yang sangat berharga. Mungkin di episode lalu saya bilang bahwa data pribadi ini kalau dikumpulkan menjadi sebuah tambang baru gitu. Betul sekali. Namun demikian data pribadi itu memang harus diamankan gitu. Karena apa? Karena di rancangan RUU ya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, tepatnya di pasal 1 huruf B mengatakan bahwa
yang menjadi data pribadi salah satunya adalah data tentang terkait kesehatan, data medis dan sebagainya. Itu yang mesti harus diperhatikan. Jadi data medis itu adalah sesuatu yang penting gitu ya, rekam medis dan sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah penyebarluasan atas data pribadi itu. Data pribadi kan banyak hal, ada banyak sekali gitu, ada biometrik dan sebagainya, termasuk data pribadi yang terkait kesehatan itu juga harus dengan persetujuan orang yang memiliki itu, betul. Jadi tidak bisa serta merta dengan dasar keingintahuan publik kemudian mengatasnamakan kebebasan pers, dia bisa masuk dan kemudian mengambil data itu untuk disebarluaskan gitu. Dan ini yang mungkin teman-teman media juga harus paham bahwa tidak segalanya kita bisa langsung mengambil informasi seperti itu gitu. Ada norma lagi yang baru, yaitu norma perlindungan data pribadi. Ini juga harus perlu diperhatikan. Oh iya, jadi tepat ya teman-teman ya, bahwa sebaiknya teman-teman baik meskipun kita sudah masuk ke era reformasi, kebebasan pers dan lain sebagainya, tapi tentu ada batas-batas norma yang harus diperhatikan, terutama dalam hal ini, karena kasihan sekali kan bahwa dia sudah menjadi, katanya dia sudah menjadi pahlawan lah, kita bisa analogikan seperti itu kan Pak, karena kalau dia tidak mau menyerahkan dirinya ataupun memeriksakan dirinya, maka itu akan dampaknya akan lebih masif, lebih sistemik. Tapi satu hal yang mungkin saya harus tambahkan gitu ya, jangan sampai juga kita menyalahkan pers gitu ya. Tapi juga yang paling penting adalah government ya, yang mewakili rakyat gitu ya, yang telah kita pilih gitu ya, harus memberikan jaminan rasa aman itu gitu loh. Sehingga publik tidak bertanya-tanya dan kemudian publik juga tidak was-was dan ragu-ragu, atau akhirnya melalui media itu terlalu jauh mengambil informasi gitu. Dan jujur sebenarnya yang diharapkan dari publik itu apa sih sebenarnya? Rasa aman gitu. Nah, rasa aman itu juga harus dibatasi gitu ya, dan dibatasi, tapi juga pemerintah juga harus memberikan jaminan itu. Jaminan itu adalah dengan informasi yang baik, dengan tata kelola yang baik. Mungkin itu sih sebenarnya yang menjadi concern. Berikutnya terkait dengan apa? Hari ini pemerintah juga telah mengumumkan lebih dari 100 rumah sakit di Indonesia itu kan bisa untuk menangani pasien terduga corona. Dalam rancangan undang-undang data pribadi nanti, apakah hal tersebut sebenarnya sah-sah saja disampaikan oleh pemerintah untuk menyampaikan bahwa rumah sakit ini yang bisa menangani corona, atau seperti apa Pak? Ya, kalau sekedar menyebutkan nama rumah sakit itu adalah justru informasi publik yang ditunggu gitu ya, karena dia tidak menyebutkan terkait masalah data pribadi yang diungkapkan ke publik, bukan jadi nggak apa-apa, jadi tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah jika misalnya ada satu media, sebut saja media X gitu ya, menyebutkan bahwa terduga virus corona dengan nama X, dengan umur Z, umur sekian, dengan alamat ini, yang mempunyai pacar ini, yang mempunyai ayah ini, yang mempunyai masa lalu kelam seperti ini, dirawat di sini. Nah, itu yang data terlalu jauh gitu ke personal, masuk data privasi, itu agak-agak mengganggu sebenarnya di sini. Apalagi kan kayak sekarang Instagramnya itu dengan kemajuan teknologi, sosial media lain sebagainya, Instagram itu kan sampai udah diserang dan lain sebagainya, maksudnya dicari sama orang-orang. Itu kan kasihan sekali kan Pak, kita melihat keadaan sekarang ini kan. Makanya di dalam rancangan undang-undang nanti itu sebaiknya memang penting kita menyebarluaskan informasi dengan hal tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, tapi penting juga untuk tidak terlalu berlebihan, ya kan Pak? Karena kalau terlalu berlebihan, dampaknya untuk masyarakat berbahaya juga, dampak bagi negara, dan apalagi dampak bagi psikis daripada orang itu sendiri. Apalagi sekarang dengan gejala yang ada sekarang itu, orang-orang pada takut semua, ya kan? Meskipun ada yang tidak takut sama sekali, tapi orang yang takut itu pasti akan semakin khawatir kan Pak? Makanya untuk mungkin ini untuk kasus hukumnya mungkin itu saja sementara ya, bahwa ya memang yang paling point of concern dari kami, terutama dari Prihaton Research, adalah melihat perlindungan data pribadi yang tidak terlindungi secara baik gitu, sehingga data pribadi yang kita miliki atau publik miliki, teman-teman miliki, gampang tersebar gitu, sehingga nanti akhirnya itu menimbulkan kerugian
baik rasa malu ataupun kerugian-kerugian yang bersifat material lainnya, dan itu jujur itu memprihatinkan. Makanya rancangan undang-undang data pribadi ini hanya salah satu dari banyak yang diatur dalam rancangan undang-undang pribadi tersebut. Ini aja dampaknya teman-teman bisa rasakan kan, bahwa ketika ini tidak diatur, bahayanya itu seperti apa kan. Betul. Makanya kita memang harus memperhatikan penuh ya Pak, terkait dengan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan penyusunan rancangan Iya, ini. iya, betul sekali. Makanya mungkin berikutnya mungkin Pak, masukan Bapak lah ke depan nanti itu sebaiknya kita harus untuk mencegahnya ini kan kita serahkan saja kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan cara untuk kita sehat, untuk terhindar daripada isu corona dan sebagainya. Tapi untuk Bapak sendiri, bahwa untuk perbaikan rancangan undang-undang ini khususnya di bidang data medis ini, itu seperti apa Pak? Ini penutupnya kita kali ini. Ya, intinya adalah satu, pemerintah harus menjamin rasa aman dari kita semua dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, tanggap daruratnya seperti apa, informasi harus kemana dan sebagainya itu harus jelas. Yang kedua adalah untuk rancangan undang-undang data pribadi ini harus segera dipercepat, jangan terlalu lama. DPR, teman-teman DPR semua yang sekarang ini rancangan undang-undang data pribadi sudah masuk prolegnas, jangan terlalu lama. Ini kita perlu sekali gitu ya, publik menunggu, jangan sampai nanti terlambat sehingga masyarakat yang dikorbankan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah terkait data medis. Tolong ini benar-benar diperhatikan, teman-teman yang ada di rumah sakit, teman-teman media, diperhatikan jangan sampai kebablasan. Takutnya nanti kalau kebablasan, yang rugi adalah secara material, bahkan imaterial adalah pemilik data itu sendiri gitu. Memungkinkan nggak, terakhir ya ini teman-temannya, ini ada pertanyaan dari saya langsung ini, bahwa memungkinkan nggak kalau si pasien tersebut itu merasa dirugikan dan menggugat penyebar informasi tersebut? Sangat mungkin sekali, tentu saja dengan gugatan yang sifatnya gugatan perdata ya, perbuatan melawan hukum dan sebagainya, itu bisa sekali. Namun hal tersebut pada saat kondisi krisis seperti ini justru akan menimbulkan hal yang kontraproduktif lah. Jangan sampai nanti dipikir melanggar kebebasan pers, padahal pers sangat diperlukan sekali karena kita justru menunggu-nunggu berita. Betul Pak. Bagaimana penanganan corona yang baik, bagaimana harus menjaga diri dengan baik. Nah itu komunikasi publik itu harus diperlukan sekali. Jadi mungkin sampai di situ dulu mungkin ya Pak, terkait dengan masukan dari Bapak Aris Sakti terkait dengan bagaimana kita menanggapi COVID-19 ini, terutama dalam perlindungan hukum daripada pasien dan bahkan untuk negara itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, di edisi yang ketiga ini Priyatono Riset itu cukup sampai di sini dulu.